Halo guys, kembali lagi di channel Paskru. Seperti biasanya saya mau mereview. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Dan buat kalian semua yang menonton semoga sehat selalu. Di sini saya mau mereview tenda lagi guys, yaitu tenda Konsina Magnum 5. Tendanya ini tenda Konsina Magnum 5. Sebenarnya Magnum itu ada banyak ya guys. Ada yang Magnum 4, ada yang Magnum 5. Yang Magnum 5 seperti ini, yang Konsina Magnum 4 seperti di review. Nanti kalau kalian mau bandingkan bisa kalian lihat atau klik di pojok sini ya guys. Nanti saya mau jelaskan ini spesifikasinya, kelemahan dan kekurangannya, dan juga nanti saya mau membandingkan bagaimana sih dengan Konsina Magnum 4, apa sih bedanya, kenapa kok ada 4 ada 5, nanti saya bahas di video ini. Jadi lanjut nonton ya guys. Ini saya mau memberikan spesifikasi singkatnya aja tenda Konsina Magnum 5 ini. Tenda ini double layer. Untuk outernya dia 210T polyester dan PU coated. Tidak diberi spesifikasi ya guys, berapa curah hujan yang bisa mampu ditampung. Ini tidak ada spesifikasinya. Biasanya kan PU 2500 atau PU 5000 gitu. Kalau ini cuma PU coated, innernya cuma 170T polyester, dan ini breathable. Untuk alas masih menggunakan terpal, jadi ini belum ultralight. Frame-nya masih fiber dan 3 set, yang 2 set buat frame utama dan 1 set nanti ada terasnya. Untuk tali disediakan kalau nggak salah 6 ikat tali. Untuk pasak 15, dan juga untuk beratnya ini cukup berat ya. Tapi untuk tenda yang ini kapasitasnya 4-5 orang. Tapi nanti bisa dicek pas nanti dirikan ya, apakah benar 4 atau 5 orang. Untuk berat ini 4 kg, jadi ya lumayan berat. Tapi untuk kapasitas banyak. Nah, kalau dimensi ini 210 dan ada terasnya nanti 95. Untuk lebarnya, untuk panjangnya 240. Jadi kalau dari menurut luas ini cukup lebar, mungkin 4-5 memang muat. Dan tingginya ini sudah lumayan cukup bagus lah, cuma 135 ya, cukup tinggi juga. Mungkin itu aja spesifikasi singkatnya yang bisa saya jelaskan. Langsung saya dirikan aja, jadi biar kalian nggak penasaran dan nggak lama-lama. Ini saya dirikan, nanti kalau sudah saya dirikan nanti saya jelaskan lagi. Langsung aja ya guys, let's go.
sudah jadi ya guys. Tendanya seperti ini. Menurutku keren, gagah, dan cukup lebar, luas. Dan juga di bagian sini terasnya itu dilihat dari luar aja guys, itu sudah seperti lebar banget. Cukup tinggi 135 kalau nggak salah. Ini tingginya mungkin seperti tenda Eiger Equator ya guys. Ini saya mau mencoba masuk dulu ke dalam, nanti saya jelaskan di dalam aja. Ayo masuk guys. Saya jelaskan di dalam aja ya guys, sambil duduk. Ayo guys. Nah, saya sudah masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu bener luas ya guys. Ini kalau kemungkinan buat 5-6 orang masih muat guys. Soalnya lebar banget. Ini bener-bener lebar. Kalau ya pas-pasan buat 5 orang mungkin. Kalau buat 5 orang ini sudah pas. Jadi nggak begitu sesak dan juga nggak begitu longgar untuk 5 orang. Karena ini tinggi, jadi ini nyaman banget guys. Jadi kalau untuk keluarga ini nyaman. Di sini ada terasnya. Terasnya ini menurutku cukup tinggi, cukup lebar. Buat masak menurutku aman. Ataupun buat tempat peralatan masak ataupun sepatu, tas bisa ditaruh sini dan di dalam bisa longgar, jadi lebih longgar lagi. Flashitnya tadi atau outernya ini kan tadi 210T ya. Kalau menurutku ya sudah oke. Untuk innernya bagus. Innernya ini sebagian atas ya seperempat lah. Seperempat itu jaring, jadi buat pernapasan itu nggak bikin sesak ya, jadi longgar banget. Untuk pernapasan di bagian atas jaring kan jadi nggak pengap. Untuk terpalnya aku rasa juga oke, bagus. Di dalam juga ada sakunya ada 2, kanan dan kiri. Dan juga yang paling utama gantungan lampu. Kalau ini juga penting, soalnya kalau kita malam kalau nggak ada gantungan lampunya pasti susah, pasti itu. Jadi kalau ada gantungan lampu itu lebih enak ya guys. Kelemahannya di sini untuk tenda Consina Magnum 5 ini, dia sayang sekali antara inner sama frame-nya itu masih busukan ya guys. Seandainya itu centolan itu lebih bagus lagi mungkin guys. Jadi pemasangannya itu lebih mudah, menurutku juga lebih awet yang centolan lah daripada yang busukan seperti ini. Tapi walaupun busukan seperti ini, saya rasa ini dibuat yang semudah mungkin guys. Soalnya saya baru kali ini memasukkan untuk model yang belusukan seperti ini sangat mudah ya guys. Menurutku sangat mudah. Biasanya kan sesak-sesak gitu, ini seperti mulus, jalannya mulus gitu. Nah itu tadi kelemahannya yang pertama itu dia belum centolan untuk frame-nya. Seandainya antara inner sama frame itu sudah centolan, ini bagus banget guys. Dan untuk kelebihan ya, di sini tenda ini ada kelebihannya menurutku ya, di bagian sini ya guys, kanan sama kiri. Kalau kalian lihat bagian kanan sama kiri ini seperti tembus ya, seperti tembus ada kaca. Ini seperti kanan kiri ini seperti kaca ya. Jadi kalau ini ditutup, kita masih bisa melihat suasana di luar. Di saat-saat yang seperti hujan itu penting loh guys, ada kaca seperti ini sebuah keuntungan loh. Kita bisa melihat hujan dari dalam tenda. Jarang-jarang kan bisa, kalau hujan biasanya di dalam tenda terus nggak bisa melihat
hujan. Tapi kalau ada kaca seperti ini kan kita bisa melihat hujan seperti ini ya guys ya, masih bisa lihat sedikit-sedikit lah, masih bisa melihat hujannya di luar tapi yang basah pipinya biasanya gitu. Ini kacanya ini seperti apa ya, plastik tapi kuat guys, mungkin hampir pokoknya tahan panas lah, ini kuat banget guys. Jadi plastiknya ini nggak perlu diragukan lagi ataukah mungkin nanti sobek atau gimana, ini plastiknya kuat ya guys, ini kuat banget, mungkin malah awet-awetan nanti awet plastiknya ini daripada outernya ini. Oh ya, sekali lagi, apa sih bedanya dengan Consina Magnum 4? Yang jelas beda sekali guys. Dari Consina Magnum 4 ini beda, sangat-sangat beda banget. Yang pertama dari tampilan ya, tampilan yang jelas ini kalau Consina Magnum 5 pasti ada kacanya seperti ini, plastiknya seperti ini tembus. Kalau Consina Magnum 4 nggak ada. Dari segi kapasitas Consina Magnum 4 itu cuma yang bagian innernya itu paling cuma 4 orang, kalau 5 orang sudah sesak. Dan ini bisa 4, 5 sampai mungkin 6 bisa. Jadi jelas beda banget dari segi ukuran. Untuk tingginya aja sudah beda ya guys. Ini 135, kalau Consina Magnum 4 kalau nggak salah cuma 120, jadi lebih tinggi ini, lebih bagus ini lagi. Terus dari pemasangan frame, kalau Consina Magnum 4 itu framenya itu ada di outernya, tapi kalau yang Consina Magnum 5 ini pemasangan framenya seperti tenda-tenda biasanya di innernya. Sebenarnya untuk bagusnya antara frame yang di outer atau di inner itu bagusan yang mana sih? Kalau menurutku sebenarnya ya itu bagusan yang di outer. Soalnya kalau yang kita pemasangan frame di outer itu, outernya itu langsung bagus banget guys. Jadi nggak perlu dipasak, sudah bentuk banget. Jadi tinggal kita masang innernya digantol dikait-kaitkan gitu. Jadi kemungkinan antara inner sama outer itu nggak mungkin bersentuhan. Kalau framenya di bagian inner seperti ini kita harus pintar-pintar pemasangannya. Jadi pemasangannya harus banyak, terutama bagian outernya yang sering bersentuhan itu bagian belakang, kanan, kiri itu harus dipasak yang rentannya jauh lah dari innernya. Gitu aja sebenarnya. Dan juga selera sih antara frame yang di outer atau frame yang di inner itu bagusan mana. Kalau sebenarnya kalau menurutku ya bagusan di outernya, tapi kalau frame di outer itu sedikit ribet ya guys, pemasangannya ribet banget. Kalau enaknya ya framenya di inner kalau enaknya. Mungkin itu aja ya guys perbedaannya juga antara Magnum 5 sama Magnum 4. Yang jelas kalau disuruh milih, untuk harga ini paling ya 1 jutaan lebih sedikit lah barunya. Dan itu ya, kalau disuruh milih antara Magnum 5 sama Magnum 4, mungkin saya lebih pilih yang Magnum 5 ini ya guys. Selain tenda ini keren, juga gagah ya guys. Bagus lah kalau dibawa ke gunung ataupun apalagi kalau camp, bagus banget. Mungkin segitu aja ya guys penjelasan saya tentang tenda Consina Magnum 5 ini. Jika kalian masih penasaran atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di review-review selanjutnya. Sampai jumpa guys.